Selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Chen Ping yang makin mendebarkan ini, mohon bantu subscribe, like, dan share channel ini ya. Perintah Kaisar Naga Bab 2856-2858. Merasakan aura kuat yang terpancar dari mereka bertiga. Meskipun pihak lain begitu tidak sopan, Chen Ping dan yang lainnya tidak berani berbicara. Wagu dan ketiga pahlawan pencuri aneh itu bahkan sedikit menundukkan kepala, tidak berani untuk berbicara. Lihat langsung satu sama lain. Siapa kamu? Apakah ada sesuatu yang baru saja terjadi di sini? Salah satu lelaki tua itu bertanya dengan dingin. Mata lelaki tua itu seperti obor, dan dia terus mengamati beberapa orang, dan aura yang memancar dari tubuhnya sangat maniak. Dia tidak terlihat mudah diprovokasi, dan dia memiliki temperamen yang berapi-api. Jika dia tidak setuju dengannya, dia mungkin ingin menyerangnya. Chen Ping merasakan aura manik pada lelaki tua itu, hatinya bergetar, dan alisnya sedikit mengernyit. Dilihat dari aura di tubuhnya, lelaki tua itu berada di atas peringkat ke-8 dari alam body pass, dan bahkan mungkin puncak dari alam tubuh pas. Chen Ping sama sekali tidak mampu menghadapi tingkat kekuatan ini. Terlebih lagi, masih ada 3 orang di sisi lain, dan napas semua orang tidak lemah. Gabungan Chen Ping dan yang lainnya mungkin tidak dapat menangani bahkan satu orang pun. Senior, kami tidak merasakan apa-apa terjadi. Kami tidak tahu apa yang dicari senior. Bisakah kami membantu? Chen Ping berkata dengan sangat sopan. Tidak merasakannya, pria tua itu mengerutkan kening, dan menatap Chen Ping dengan tegas. Baru saja penglihatan langit dan bumi begitu kuat, bagaimana mungkin kamu tidak merasakannya? Kamu jelas-jelas berbohong. Sekarang beritahu aku sebenarnya. Saya tidak perlu terlepas dari fakta bahwa Anda baru saja berbohong. Tetapi jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berbohong kepada saya, Anda tidak akan dapat menanggung akibatnya. Orang tua itu mengancam Chen Ping. Lagi pula, penglihatan langit dan bumi barusan begitu kuat, dan itu terjadi ke arah Chen Ping, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Senior, kami benar-benar tidak berbohong padamu. Kami baru saja keluar dari Kabupaten Jialing, jadi kami tidak tahu tentang fenomena langit dan bumi. Chen Ping berpura-pura takut, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar sedikit. Old Kong, melihat betapa takutnya orang ini, dia mungkin tidak berani berbohong kepada kita, dan penglihatan tadi pasti disebabkan oleh semacam harta. Apakah orang-orang ini terlihat seperti orang yang memiliki harta? Pada saat ini, seorang pria parubaya memegang pedang panjang dan mengenakan topi segi 8 melangkah maju dan berkata, Zuo King, tahukah Anda? Semakin terlihat orang dan hewan yang tidak berbahaya, semakin rendah level orang, semakin kemungkinan besar mereka akan membawa harta karun. Tadi pandangan bumi jelas ke arah ini, tapi mereka bilang tidak melihatnya. Mereka jelas berbohong kepada kita. Kalian berhati lembut. Aku ingin mencari dan melihat apakah mereka memiliki harta karun. Setelah Kong Tua selesai berbicara, dia melihat Chen Ping dan berkata, kalian berdiri berbaris untukku. Lalu buka pakaianmu untuk aku periksa, dan keluarkan semua senjata ajaib yang tersimpan di tubuhmu. Begitu Chen Ping mendengar bahwa pihak lain ingin menggeledah tubuh dan memeriksa cincin penyimpanan, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Anda harus tahu bahwa Chen Ping sekarang memiliki banyak harta di cincin penyimpanan. Jika dia memeriksanya, dia pasti tidak akan merebut mereka. Senior, ini tidak benar, dan kita punya gadis di sini. Chen Ping menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan sopan. Ada apa dengan gadis itu? Saya telah melihat terlalu banyak gadis. Selama saya selesai memeriksa, jika tidak ada, saya akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Aku tidak akan melakukan apapun pada gadis ini. Lihat saja tubuhnya, dan tidak akan ada yang hilang. Jangan berikan kepada ibu mertuaku. Cepat buka bajumu, kata Old Kong dengan kasar dan tidak masuk akal. Mendengar apa yang dikatakan Old Kong, Liu Ruyan tersipu, memelototi Old Kong dan berkata, kamu tua dan hal yang tidak bermoral. Kalimat ini langsung membuat mata Lao Kong dingin, dan paksaan melesat seperti tsunami, langsung menuju Liu Ruyan. Melihat ini, ekspresi Liu Ruyan berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa sepatah kata pun dari kemarahannya akan menyebabkan kematiannya. Orang tua ini terlalu tidak masuk akal. Paksaan dari kelas 8 keadaan bugar seperti batu besar yang jatuh menimpa Liu Ruyan. Jika jatuh menimpa Liu Ruyan pasti akan mati. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ketika Chen Ping melihat bahwa Kong Tua akan membunuh Liu Ruyan bahkan jika dia tidak setuju dengannya, dia sangat marah. Bahkan jika dia tahu dia tak terkalahkan,
Chen Ping tidak mungkin membiarkan Liu Ruyan mati secara tragis di depannya dan tetap acuh tak acuh. Di depan Liu Ruyan yang tiba-tiba datang dari Chen Ping, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan langsung aktif. Sisik emas yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Kekuatan naga dan kekuatan ketiga klan semuanya meletus. Boom! Paksaan lelaki tua itu menghantam tubuh Chen Ping. Chen Ping merasa seperti kereta api berkecepatan tinggi menghantam dadanya. Disertai dengan semburan rasa sakit di organ dalamnya, tubuh itu langsung melayang ke udara. Puff! Seteguk darah menyembur keluar di udara, dan tubuh Chen Ping membentur tanah dengan keras. Chen Ping! Tuan Chen, Liu Ruyan dan yang lainnya bergegas dan membantu Chen Ping berdiri. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Liu Ruyan menatap Chen Ping dengan sedih. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Chen Ping menyeringai, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dan 3 orang di seberang semuanya terkejut ketika mereka melihat Chen Ping masih bisa berdiri. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah biksu peringkat 2 di alam tubuh bugar. Bagaimana mungkin untuk melawan paksaan dari biksu kelas 8 dalam kondisi bugar? Ini tidak mungkin. Kong Tua, apakah kamu menunjukkan belas kasihan? Zuo Qing bertanya pada Kong Tua. Jika bukan karena belas kasihannya, mereka merasa sangat mustahil bagi Chen Ping untuk hidup. Aku hanya menakutimu, aku tidak membunuhmu. Lao Kong dengan cepat menjelaskan. Tetapi pada saat ini, hati Lao Kong sudah sangat terkejut, dan hanya dia yang tahu ada belas kasihan sama sekali. Dan kekuatan yang baru saja diledakkan oleh Chen Ping tidak seperti biksu peringkat kedua dari alam tubuh yang kompatibel. Kong Tua, jangan mundur. Baru saja kamu jelas tidak menunjukkan belas kasihan. Kekuatan yang begitu menakutkan, dan auranya tampaknya berbeda dari milikmu dan milikku. Auranya sangat kacau, sepertinya bercampur dengan aura iblis dan binatang buas, sungguh aneh. Saat ini, yang belum berbicara orang lain berkata. Matahari tua mengatakan itu. Aku juga merasakannya. Nafas yang dikeluarkan orang ini memang agak aneh. Dan baju besi emas yang baru saja dia tempelkan di tubuhnya sangat istimewa. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Menindaklanjuti, ini hanya kondisi tubuh kelas 2. Ia dapat menahan pukulanku. Ia memiliki nafas yang aneh dan baju besi emas. Sepertinya orang ini pasti memiliki harta karun di tangannya. Setelah Lao Kong selesai berbicara, aura di tubuhnya meledak lagi. Dan dia menatap Chen Ping dengan wajah dingin dan berkata, Nak, serahkan harta di tubuhmu, dan aku bisa menghindarkanmu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melawanku. Satu pukulan bisa menyelamatkanmu. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati kapan saja. Sebaiknya kamu lebih sadar akan urusan saat ini. Chen Ping memandangi tatapan serakah dari Lao Kong, matanya berkedip-kedip. Seperti yang saya katakan, kami tidak memiliki harta. Jika Anda bersikeras untuk tidak membiarkan kami pergi, maka saya harus bertarung, kata Chen Ping dengan mata tegas. Berkelahi, Old Kong terkejut, dan kemudian dia tertawa keras, apa yang kamu lawan dengan kami? Apakah kamu ingin menggunakan kekuatanmu sebagai peringkat kedua dari Body Fit Realm? Ruyan, kalian semua mundur. Chen Ping meminta Liu Ru untuk membawa mereka kembali. Liu Ruyan tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, tetapi dia dengan patuh memimpin beberapa orang kembali. Setelah Liu Ruyan dan yang lainnya mundur, mata Chen Ping langsung memerah, dan kemudian setetes darah keluar dari dahinya. Setetes darah itu berubah menjadi kabut merah darah, menyelimuti tubuh Chen Ping. Di bawah kabut merah darah, tubuh Chen Ping mulai membengkak terus-menerus. Chen Ping tahu bahwa dia harus menunjukkan posturnya yang putus asa sekarang. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghalangi lawan sama sekali. Karena celah kekuatan terlalu besar, jika orang-orang ini diizinkan mengambil cincin penyimpanan, Chen Ping tahu bahwa mereka pasti akan mati. Lagi pula, harta karun di cincin penyimpanan itu sudah cukup bagi siapa saja untuk menjadi gila. Nak, apakah kamu ingin meledakkan dirimu sendiri? Old Kong sedikit mengernyit saat melihat postur Chen Ping. Itu benar, karena kamu mendorongku begitu keras, maka aku hanya bisa bertarung dengan kematian. Chen Ping mengangguk dan berkata, HMPH, Nak, kamu terlalu sombong. Bahkan jika kamu meledakkan dirimu sendiri, apakah kamu pikir kamu bisa menyakiti kami? Tersenyumlah dengan dingin, tidak takut sama sekali. Benarkah, jika itu bisa menyakitimu, maka cobalah. Saat dia mengatakan itu, aura menakutkan di tubuh Chen Ping meletus lagi, dan kabut berdarah langsung menyelimuti 3 orang di sisi yang berlawanan. Merasakan aura Chen Ping, mengetahui bahwa Chen Ping benar-benar datang, ekspresi Lao Kong juga berubah.
Adik, jangan khawatir, kami bertiga bukan orang jahat, dan kami tidak punya niat jahat. Hanya saja Lau Kong pemarah. Kami hanya ingin tahu hal apa yang bisa menghasilkan penglihatan. Karena kamu, aku tidak tahu, lupakan saja. Melihat ini, Old Sun buru-buru mengikuti Chen Ping dan berkata, Ya, kami tidak mengenal satu sama lain. Jika kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan, kami akan meledakkan diri pada pertemuan pertama dan melukai kedua belah pihak. Mengapa repot-repot? Zuo King juga buru-buru berdiri untuk memuluskan hal-hal lebih. Beberapa senior, kami semua adalah junior yang tidak dikenal, dan kami tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi jika seseorang mendorong kami dengan keras, maka kami hanya bisa semua sudah berakhir. Chen Ping tahu bahwa pihak lain memberinya langkah mundur, dan Chen Ping tidak benar-benar ingin meledakkan dirinya sendiri. Ayo cepat, cucu tua itu menghibur Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping menahan napas, dan dia sembuh. Tapi wajah Kong tua itu sangat jelek, dan dia menatap Chen Ping, jelas tidak menyerah. Masih ada kemungkinan yang kurasakan malu. Lagi pula, saya adalah biksu kelas 8 yang bermartabat dalam kondisi kebugaran fisik, dan ditakuti oleh biksu kelas 2 dalam kondisi kebugaran fisik, yang terlalu memalukan. Nak, demi keduanya mereka, aku membiarkanmu pergi. Yima, tapi kamu adalah orang pertama yang berani mengancamku, tunggu dan lihat saja. Old Kong menggertakkan Chen Ping sedikit mengernyit, merasa sedikit bingung di hatinya saat ini. Jika dia menjadi sasaran orang tua ini di sepanjang jalan, itu pasti akan sia-sia. Segera setelah Kong tua itu selesai berbicara, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Tuan Yan, Chen Ping sangat gembira ketika melihat orang itu datang. Terburu-buru memberi hormat, Tuan Yan. Saat ini sesaat, kesombongan di wajah Kong tua itu hilang. Chen Ping, apa yang terjadi? Tuan Yan bertanya kepada Chen Ping. Chen Ping memberitahu Tuan Yan apa yang terjadi. Ketika Tuan Yan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, beraninya kalian bertiga merampok di depan gerbang Kabupaten Jialing. Apakah ini mengabaikan Kabupaten Jialing kita? Petik 2.